Awalnya semua gelap, lalu kemudian let there be light. Zaman dulu PC itu nggak ada yang namanya warna-warni. Semuanya kotak, besi, dan nggak bagus lah ya, nggak asik dilihat. Sampai akhirnya mulai dibikin agak cakepan dikit, mulai layak untuk dipajang gitu ya. Dan mulai muncul tuh casing gaming, terus dibikin transparan, dibikin ada warna-warninya. Dimana saat itu yang namanya lampu itu dimulai dari kipas casingnya dulu nih. Ada lampunya satu warna, habis itu dibikin ada 3 warna, RGB kita nyebutnya. Sampai akhirnya muncullah yang namanya ARGB, Addressable RGB. Di mana warna-warninya tadi bisa kita atur lewat software maupun lewat controller. Nah, untuk ARGB ini banyak yang diplesetin sama pabrikan fan casing. Mereka nulisnya bukan ARGB tapi Aura RGB. Jadi orang yang nggak ngerti dipikirnya ARGB itu adalah aura gitu ya. Padahal yang namanya aura tadi yang dia maksud itu nggak bisa diganti warnanya, bre. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktivasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang, bre. Bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Ya, zaman dulu dimulai dari tadi kipas casing, terus akhirnya segala hal jadi ada lampunya. Cooler ada lampunya, bahkan SSD sama power supply yang seharusnya tersembunyi juga jadi ada lampunya, bre. Bahkan di luar casing, keyboard, mouse, headset, monitor pun ada RGB-nya juga. Luar biasa emang. Cuma dari yang saya perhatikan, perkembangan RGB sampai hari ini bukannya semakin bagus, tapi malah semakin gak jelas. Malah boleh dibilang dalam taraf yang berpotensi mengganggu. Jadi ceritanya, saya itu termasuk salah satu orang yang menikmati peralihan dari PC yang gelap sampai yang warna-warni gitu ya. Bahkan saat itu begitu muncul ada software yang bisa melakukan sinkronisasi, itu saya termasuk salah satu yang mencoba mendalami sistem sinkronisasi kayak gini. Jadi waktu itu yang punya software RGB canggih baru dikit. Salah satunya waktu itu saya pakai adalah Razer Synapse, di mana dia bisa mensinkronkan lighting bukan hanya dari peripheral dan hardware, tapi sampai lighting strip dan lampu ruangan yang pakai Philips Hue itu juga bisa. Nano Leaf itu juga bisa disinkronkan. Dan hasilnya bener-bener cakep kayak gini, bre. Jadi waktu itu yang saya senengin itu bukan mewarnai PC-nya, tapi mewarnai ruangannya dan dibikin bisa kelihatan canggih gitu ya. Dan hasilnya waktu itu tidak sia-sia, karena banyak sekali tamu yang datang ke rumah akhirnya langsung takjub. Apaan tuh? Gimana cara bikinnya? Apa yang dibutuhkan dan berapa harganya? Dan waktu itu untuk bisa menghasilkan RGB yang secakap itu memang harganya nggak murah gitu ya. Jadi untuk bisa menggunakan software yang bisa sinkronisasi seperti itu butuh hardware khusus dari brand tertentu pastinya ya. Dan akhirnya kita harus keluar uang lebih untuk beli barang yang ya salah satunya yang bikin mahal adalah tadi kemampuannya untuk diatur lightingnya. Tapi semakin kesini kita malah dibuat semakin bingung. Jadi kalau zaman dulu itu terbatas yang punya software dan hardwarenya juga terbatas, sekarang dibikin seolah-olah gampang. Semua brand bikin produk yang ada lampunya dan semuanya bikin software masing-masing yang sayangnya tidak dibuat kompatibel dengan brand lainnya. Misalkan kamu beli motherboard merek Gigabyte terus GPU-nya Asus dan digabungin, dipasang. Ternyata saat kamu install softwarenya Gigabyte, dia tidak membaca GPU-nya Asus. Jadi akhirnya kamu harus install 2 software untuk ngatur warna motherboard terpisah dan GPU-nya juga terpisah. Dan itu baru 2. Coolernya ada software sendiri, RAM-nya ada software sendiri, monitornya software sendiri, dan semuanya punya software masing-masing. Jadi akhirnya hanya untuk bisa mengatur warna, kita harus menginstal banyak software yang tentu saja akan membebani PC kita. Dan lebih menyebalkannya lagi, dengan banyaknya software ini tidak membuat semua hal menjadi lebih bagus, tapi justru menjadi lebih jelek karena masing-masing software tidak bisa disinkronkan satu sama lain. Jadi akhirnya udah capek-capek kita beli banyak barang dengan banyak lampu dan banyak software, tapi nggak bisa dipakai dengan maksimal. Mau kita bikin
breathing nih, dia bisa nyala redup. Itu karena softwarenya berbeda, mereka nggak bisa sinkron. Jadi nyala redupnya itu masing-masing semau mereka gitu ya. Jadi nggak kelihatan bagus. Akhirnya udah tadi semakin berat dan udah mahal belinya, kita cuma bisa pakai static color doang, Bre, biar nggak kelihatan aneh. Tapi ternyata ini pun juga nggak bisa jadi solusi karena masing-masing brand tadi saat membuat produknya menggunakan LED yang punya tone warna yang berbeda. Sama-sama dibikin putih, ternyata ada yang putih banget, ada yang agak kuning, ada yang agak kebiruan. Jadi akhirnya walaupun dibikin statik, warnanya nggak bisa seragam. Dan kalau mau dibikin seragam, ya udah silakan berusaha membuat masing-masing warna, diatur tonnya, manual dipilih sampai bisa menampilkan warna yang sama semua. Jadi sekarang ini semua brand itu mencoba membuat produk mereka dibikin se-eksklusif mungkin, dan tujuannya udah jelas, memancing kita untuk belinya dari satu brand aja. Jadi kalau kamu beli semuanya dengan brand yang sama, itu udah dijamin akan terbaca di softwarenya dan bisa disinkronisasikan semuanya. Tapi pada prakteknya tidak semua brand menjual komponen dengan lengkap. Oke, motherboard ada, GPU ada, tapi ternyata coolernya nggak ada, dan seterusnya seperti itu. Jadi akhirnya mau nggak mau menggabungkan komponen dari banyak brand adalah hal yang sangat wajar dilakukan oleh para PC builder. Dan sekarang ini kalau kita nggak suka dengan warna-warni, mencari barang yang nggak ada lampunya memang ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Jadi kalau kamu ngelihat di marketplace ada yang cakep, biasanya ada lampunya. Jadi mau nggak mau ya udah kita harus beli, dan otomatis kita membayar lebih untuk lampunya tadi, yang nantinya saat dipakai bisa aja cuma dipakai satu warna doang atau malah dimatiin, nggak digunakan sama sekali. Nah, kira-kira kamu termasuk yang mana? Suka yang gelap, yang RGB, atau yang warna satu doang?